Kasih tenaga medis dan tenaga kesehatan, Bapak Ibu, salam sehat ya. Semoga semua masih dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah bergabung di hari terakhir kita eh, masuk ya. Kalau kalau yang di kantor, kalau mungkin yang di pelayanan kesehatan mungkin nggak ada istilah libur ya Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung mulai saja untuk kegiatan pagi hari ini. Refreshment registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan, solusi dan kendala yang sering dihadapi. Nextnya, kami ingatkan dulu Bapak Ibu bahwa STR ini adalah sudah diatur dalam undang-undang dan kita semua tenaga medis, tenaga kesehatan itu wajib memiliki STR. Terutama kita yang menjalankan praktik ya Bapak Ibu, karena STR ini merupakan salah satu persyaratan untuk kita bisa memperoleh SIP. Dan STR ini diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri. Dan pengajuannya juga sekarang mudah melalui online dan sistemnya juga sudah terkoneksi, terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional yang berhubungan dengan banyak sekali sistem-sistem lain yang terkait seperti perizinan, kemudian pengumpulan SKP dan lain, pelatihan, pelataran sehat dan lain-lain. Nah, bagi kita warga negara Indonesia, STR ini berlaku seumur hidup, kecuali pada saat kita meninggal dunia, kemudian dinonaktifkan atau dicabut oleh konsil atas nama menteri, atau juga bisa dicabut bila sudah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan pengajuannya juga memenuhi apa? Membutuhkan persyaratan minimal ijazah atau sertifikat profesi bagi profesi dan sertifikat kompetensi. Dan juga ada syarat-syarat administrasi lainnya. Dan Bapak Ibu tenaga medis tenaga kesehatan, apabila Bapak Ibu nanti dalam perjalanan karirnya itu mengalami perubahan kualifikasi kompetensi, maka Bapak Ibu bisa mengajukan kepada kami. Bagi Bapak Ibu nakes, saya sampaikan pengajuannya itu ada menunya tersendiri. Jadi bukan melalui menu cetak ulang ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Lanjutnya, Mas. Nah, untuk pengajuan STR sendiri, Bapak Ibu, itu saat ini melalui dua mekanisme. Yang pertama itu melalui Satu Sehat. Kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki STR sebelumnya, baik yang masih berlaku ataupun yang sudah tidak berlaku lagi, maka silahkan ajukan melalui Satu Sehat. Tapi kalau untuk kebutuhan di luar pembaruan menjadi STR seumur hidup, Bapak Ibu bisa mengajukannya melalui SSO portal kami di kki.go.id registrasi ya. Ya, bagi yang punya kebutuhan yang sedang sekolah, bagi Bapak Ibu tenaga medis misalnya untuk PPDS atau juga untuk tenaga kesehatan yang ingin melakukan perubahan kualifikasi kompetensi, alih profesi, naik turun level, itu semua dilakukannya melalui kki.go.id. Juga bagi warga negara asing dan yang melakukan adaptasi. Selanjutnya, nah ini informasi saja Bapak Ibu sudah 1,6 juta ya STR yang diterbitkan yang dengan masa berlakunya sudah seumur hidup sejak diundangkan di tahun 2023 ya sekitar bulan Oktober. Lanjut. Ini adalah mekanisme penerbitan STR bagi tenaga medis, tenaga kesehatan yang melalui portal KKI. Jadi bagi Bapak Ibu, khususnya yang misalnya belum pernah sama sekali memiliki STR, jadi Bapak Ibu harus membuka akun dulu, membuat akun di kki.go.id. Bapak Ibu lengkapi data-data pribadinya, kemudian eh, unggah dokumen ataupun kalau bagi tenaga kesehatan yang lulusannya di atas 2013 itu sudah interoperabilitas dengan Dikti, maka masukkan nomor apa mahasiswanya, kemudian ak- dilanjut ke proses berikutnya. Jadi kalau sudah dilengkapi semua, maka kami akan melakukan verifikasi validasi atas data-data yang Bapak Ibu sampaikan.
Nanti kalau tidak lengkap, kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk melengkapi. Dan kalau misalnya kami meragukan keabsahan Bapak Ibu dokumen yang disampaikan, maka kami berhak untuk menolak. Bapak Ibu silakan mengajukan kalau memang Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa dokumen yang disampaikan itu adalah valid. Kalau semua dokumen yang Bapak Ibu berikan dan kami verifikasi validasi itu dinyatakan lengkap, maka kalau STR-nya Bapak Ibu berbayar, untuk terutama bagi yang tidak pernah memiliki STR sama sekali atau baru ingin memiliki STR ataupun lulusan-lulusan baru, maka kami akan menerbitkan kode billing. Tolong dicek di email kode billing Bapak Ibu segera dibayarkan karena itu ada masa berlakunya, dan kalau masa berlakunya habis, Bapak Ibu harus mengajukan ulang lagi ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang STR tidak berbayar, yang pada kondisi-kondisi yang misalnya yang tadi di luar yang baru gitu ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan langsung lanjut ke proses yang selanjutnya. Itu akan ada proses approval, kemudian ditandatangan dan unduh STR-nya. Sepanjang yang pernah testimoni beberapa yang disampaikan kepada kami, saat ini prosesnya jauh lebih cepat, kecuali Bapak Ibu masuk ke dalam kategori-kategori tertentu yang mungkin membutuhkan eh, verifikasi dan validasi lebih lama. Dan kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa pengajuan STR ini bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan program vokasi dan profesi. Jadi mohon maaf, setelah Undang-Undang 17 tahun 2023 bagi tenaga kesehatan yang lulusan S1 akademik itu tidak lagi diberikan STR, dan ada surat edaran baru yang diterbitkan oleh Menkes terkait dengan penyesuaian kualifikasi. Silakan Bapak Ibu cari informasi tersebut ya. Lanjut. Nah, ini adalah STR-STR yang formatnya yang saat ini diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Jadi kalau bersurat ke kami itu menyampaikannya kepada Konsil Kesehatan Indonesia. Dan ini adalah format yang terbaru dan ditandatanganinya oleh Ketua Konsil Kesehatan Indonesia atas nama Menteri. Dan Bapak Ibu tidak usah berkecil hati yang sudah keluar STR-nya seumur hidup, tapi oleh Konsil Kedokteran ataupun Konsil Tenaga Kesehatan tidak wajib untuk merubah menjadi format seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu baru ingin mengajukan registrasi. Yang pertama, Bapak Ibu kan nanti akan diminta untuk mengunggah KTP ya, foto KTP. Nah, dipastikan bahwa fotonya itu jelas, tulisannya terbaca gitu ya, karena nanti akan dirubah menjadi teks. Nah, nanti bisa saja teksnya itu ada kesalahan karena misalnya tidak terbaca dengan jelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti Bapak Ibu harus cek lagi gitu pada saat sebelum Bapak Ibu mengajukan untuk permohonan STR. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah foto. Meskipun tadi Bapak Ibu lihat tidak ada foto ya di dalam STR, tapi nanti kalau itu di barcode-nya itu di scan, maka akan muncul foto Bapak Ibu dan profil Bapak Ibu semua. Jadi tolong disampaikan foto yang background merah dan formal ya Bapak Ibu. Kemudian juga ijazah sertifikat profesi dipastikan nanti data kompetensi yang dipilih itu sudah sesuai, kemudian tanggal lulus dan nama perguruan tingginya juga sudah sesuai. Kemudian juga menyampaikan sertifikat kompetensi. Kalau yang saat ini Bapak Ibu itu sertifikat kompetensinya diterbitkan oleh kolegium yang berada sebagai kelengkapan konsil dengan format yang seperti Bapak Ibu lihat. Tetapi kalau Bapak Ibu memang masih punya Serkom yang memang masih berlaku dan itu apa itu bisa digunakan juga ya Bapak Ibu ya. Dan bagi tenaga kesehatan di bawah 2013, juga tenaga medis di bawah 2013, tapi misalnya Bapak Ibu belum pernah mempunyai STR dan ingin memiliki STR, Bapak Ibu
tidak menyampaikan serkom karena dulu kan tidak ada uji kompetensi, tetapi menyampaikan legalisir ijazah. Jadi Bapak Ibu bawa ijazahnya dulu, kemudian dilegalisir oleh perguruan tingginya, kemudian itu bisa digunakan untuk memiliki STR karena STR saat ini kan merupakan apa bukti kita nakes Namek di register gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan seperti dulu yang tiap 5 tahun kita perpanjang dengan ada SKP yang harus kita lengkapi dan lain-lain. Tapi sekarang itu kita tenaga medis, tenaga kesehatan itu berhak dan boleh memiliki STR sepanjang memang dokumen-dokumen yang diberikan itu memang bisa dibuktikan keabsahannya. Lanjut. Nah, ini adalah 3 kendala tertinggi yang sering sekali Bapak Ibu sampaikan. Saya yakin juga nanti pasti pada saat FAQ, Q&A ini dibuka, nanti Bapak Ibu pasti ada yang bertanya terkait email, kemudian terkait penggantian data, kemudian dan lain. Saya sudah sampai hafal ya, hampir 10 kali gitu kita melakukan refreshment. Yang nanya itu-itu juga gitu. Nanti saya mau lihat nih, nanti yang nanya masih yang itu-itu juga atau enggak nih. Jadi yang pertama perubahan email, kemudian kendala profil dan penggantian data. Nanti kita sampaikan ya seperti apa sih sebenarnya solusinya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Lanjut, untuk penggantian perubahan email Bapak Ibu bagi tenaga kesehatan sebenarnya itu hal yang sudah dimudahkan ya Bapak Ibu tenaga kesehatan itu bisa melakukan perubahan sendiri sepanjang Bapak Ibu ingat email yang dulu digunakan pada saat Bapak Ibu mendaftar untuk membuat akun. Ya, kecuali Bapak Ibu nanti dibantu orang lain atau misalnya tidak ingat sama sekali, itu mau ya terpaksa tidak bisa melakukan dengan cara yang seperti ini. Tapi harus cara yang kedua yang nanti saya jelaskan. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat emailnya, Bapak Ibu bisa login saja ke tadi portal kami di kki.go.id/registrasi, nanti pilih tenaga kesehatan. Nah, kemudian pilih menu daftar dan di situ nanti ada menu edit profil. Bapak Ibu tinggal edit emailnya, diganti dengan email yang Bapak Ibu ingin ganti, ingin rubah, dan tinggal disimpan saja. Nanti akan sudah terganti dengan email yang baru. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingat sama sekali emailnya, maka selanjutnya caranya adalah terpaksa next harus melalui help desk ya. Bapak Ibu kalau sudah masuk ke helpdesk sudah tahu lah ya, pasti waktunya tidak sebentar. Jadi Bapak Ibu harus bersabar. Nah, Bapak Ibu harus mengajukan surat permohonan bermaterai, tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang ingin mengganti emailnya ke helpdesk Ditjen Nakes. Jadi jangan ke helpdesk KTKI ataupun ke helpdesk KKI, misalnya KKI-nya tuh yang konsil kedokteran ya. Tapi ke helpdesk Ditjen Nakes karena hanya ini yang akan direspon oleh tim helpdesk. Nah, dengan formatnya juga nama lengkap, kemudian NIK, profesi, kemudian alamat email yang aktif gitu yang Bapak Ibu gunakan gitu kan. Kemudian Bapak Ibu harus menyertakan scan KTP, kemudian Bapak Ibu harus berfoto bersama KTP-nya dan juga surat permohonan. Agak ribet ya Bapak Ibu. Makanya kalau bisa Bapak Ibu ingat emailnya yang dulu digunakan untuk membuat akun. Jadi tidak perlu menghubungi ke helpdesk. Lanjut untuk kendala kedua itu perubahan melengkapi data ya, masalah melengkapi data. Jadi kalau ada notifikasi dari Satu Sehat, validasi STR Anda belum berhasil, Anda harus melengkapi dulu, maka nakes itu silahkan lengkapi data STR lamanya, kemudian masukkan nomor STR yang lama 7 digit terakhir ataupun lengkap kalau misalnya sudah memiliki STR seumur hidup ataupun kalau apoteker itu juga yang lengkap ya. Kemudian tinggal diisi data-data yang masih kosong. Itu nanti akan dilakukan validasi maksimal 3 hari kerja dan Bapak Ibu silakan coba lagi ke Satu Sehat untuk mengajukan pengajuan STR ya.
Ini untuk melengkapi data. Lanjut, tapi kalau ada data-data yang salah nih, STR-nya udah terbit gitu ya, Bapak Ibu ingin mengganti data, maka next ya, kalau untuk tenaga kesehatan itu masih ada tuh format apa fitur pengajuan cetak ulang ya Bapak Ibu. Tapi cetak ulang ini Bapak Ibu itu tidak untuk yang naik turun level. Jadi kami itu banyak menerima dalam tanda kutip itu adalah permintaan-permintaan lewat sini yang tidak perlu sebenarnya harusnya melalui help desk gitu. Jadi lengkapi apa profil itu kan yang tadi Bapak Ibu silakan lengkapi. Tapi kalau naik turun level itu ada menu tersendiri. Jadi bukan di sini gitu ya Bapak Ibu. Ini kalau misalnya sudah terbit tapi terus kemudian ada data yang di dalam STR itu salah gitu. Nah, Bapak Ibu ajukan untuk cetak ulang. Itu di sini masukkan nomor STR-nya, kemudian data-datanya diupload juga dokumennya dan disubmit. Nah, nanti kami akan melihat ya saat ini itu sudah masih tersisa itu mungkin 200-an, 290-an, tapi saya yakin nanti pasti angkanya naik lagi karena Bapak Ibu ini nggak sabaran masuknya ke menu ini minta untuk CU. Padahal tidak di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong daripada nanti dalam tanda kutip lama gitu kaminya harus juga bukan di sini menunya dan kami misalnya tolak gitu lebih baik kan Bapak Ibu tidak melalui menu ini ya karena mungkin sekarang sudah nggak bayar ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan ada PNBP-nya dan harus bayar ya. Jadi orang tidak sembarangan itu memanfaatkan fit fitur untuk pengajuan cetak ulang. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan untuk peralihan naik turun level bukan di CU ya. Terus kemudian foto yang sudah sama juga ngapain gitu ya. Bedanya apa kami kadang-kadang juga bingung untuk membandingkan gitu ya. Kalau bedanya apa mungkin yang satu retelat, yang satu udah di remove itu kayaknya nggak terlalu signifikan ya perbedaannya Bapak Ibu eh, nggak usah gitu ya ngajukan di sini karena nanti Bapak Ibu jadi lama terus Bapak Ibu komplain jadinya ya. Jadi untuk mengurangi komplain lebih baik Bapak Ibu pilih menu yang lain atau memikirkan ulang lah apakah saya memang lewat menu ini atau bukan atau tanya ke helpdesk dulu ya Bapak Ibu. Lanjut untuk kendala sudah kami sampaikan semua. Nah, di luar itu mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu bisa temukan di FAQ ya. Bapak Ibu baca di FAQ-nya. Kita sama-sama melatih untuk mencari informasi. Sabar gitu kalau misalnya masih tidak ada di FAQ yang sudah tersedia di websitenya KKI gitu ya. Eh, tapi kok nggak ada kendalanya sama kayak saya. Nah, silakan Bapak Ibu bertanya melalui helpdesk. Ya, Bapak Ibu ya melalui helpdesk. Ini kegiatan ini beruntung Bapak Ibu bagi 99 orang minus tim kami mungkin ya, mungkin 80-an orang yang saya yakin nanti sebentar lagi sudah bersiap-siap jari-jarinya untuk ketik kendalanya masing-masing ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk penggantian email nggak bisa di sini ya Bapak Ibu ya, karena kan tadi udah ada. Kalau penggantian email tidak ingat sama sekali itu melalui helpdesk. Jadi jangan susah-susah Bapak Ibu ngetik rebutan di sini. Nanya-nanya ternyata kami tidak respon. Bukan karena tidak respon, tapi karena sesuai aturan itu harus melalui helpdesk. Ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa memahami. Lanjut, ini FAQ yang Bapak Ibu bisa baca ya. Kita baca sama-sama nanti di website. Lanjutnya, ini juga masih FAQ. Silakan Bapak Ibu baca. Sudah ada beberapa FAQ yang kami update juga. Bapak Ibu silakan baca lagi. Lanjut, lanjut, selanjutnya. Nah, ini kembali kami tidak capek ya untuk mengingatkan bahwa Bapak Ibu sekarang tuh STR itu gratis. Jadi tolong Bapak Ibu tidak perlu pakai jasa calo. Jasa calonya tuh cuman Bapak Ibu bayar mereka untuk spamming ke kami gitu kan.
karena semua pekerjaan itu tetap dilakukannya oleh tim dari konsil, bukan dari joki. Joki itu Bapak Ibu bayar untuk spam gitu ya, untuk memburu-buru gitu. Padahal tidak bisa dia melakukan apa-apa juga. Kecuali Bapak Ibu ingin mendapatkan STR dengan cara-cara yang tidak benar gitu ya. Misalnya Bapak Ibu nggak lulus UKOM, tapi dibantu joki Bapak Ibu punya Serkom, ya itu ya kecuali ya Bapak Ibu ya. Bayarlah dengan mahal, tapi untuk apa? Ya kan Bapak Ibu punya pertanggungjawaban moral kepada masyarakat dan juga kepada Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi jujurlah pada diri sendiri dan tidak perlu juga menggunakan calo. Saya yakin juga mungkin di sini ada yang bergabung juga mungkin ada calo juga, tapi kami tidak tahu ya. Karena mudah aja kan tinggal mengganti nama menjadi nama kliennya gitu ya. Kita juga nggak tahu kan. Nah, nextnya saya cuma mengingatkan bahwa Bapak Ibu ini tenaga medis tenaga kesehatan terikat dengan aturan, kemudian sertifikat STR, surat tanda registrasi itu salah satu bentuk dokumen yang berkekuatan hukum. Maka kalau Bapak Ibu ketahui Bapak Ibu menggunakan dokumen yang palsu, maka itu nanti ada sanksinya juga. Jadi silakan kalau mau dicoba, tapi kalau saya sih tidak mau ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Selanjutnya kami membuka melalui Q&A saja. Jadi kami tidak membuka untuk sesi tanya jawab secara live. Silakan bertanya dengan format yang sudah disampaikan oleh tim kami. Jadi ini bukan sesi curhat, jadi langsung saja saya tahu Bapak Ibu juga banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya, sesuai dengan aturan pemerintah, maka akan ada penutupan pengajuan STR selama libur Lebaran. Jadi bukan karena kami ingin bersenang-senang ya, kami juga manusia ingin libur istirahat, tetapi memang sesuai dengan aturan pemerintah itu ditutup. Jadi tidak ada pengajuan selama libur Lebaran. Itu saja, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan selamat berkumpul keluarga. Mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang mau mudik, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan selamat bertugas juga yang bagi Bapak Ibu yang mungkin ada piket selama Lebaran ini ya kita melakukan tugas mulia ya Bapak Ibu karena untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kami akan melihat satu persatu Q&A-nya dan hanya menjawab terkait dengan STR. Di luar STR, maka kami tidak akan kami respon. Ini itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lihat satu persatu di Q&A. Terima kasih. Itu kan sudah ada yang eh, return customer yang selalu bertanya hal yang sama. Tapi rajin juga ya, ngikut terus berarti ya Ibu ya. Terima kasih ya Ibu yang sudah rajin ikut refreshment. Tuh kan, ada lagi juga nih. Pak Heri itu sebenarnya kami itu sudah lakukan cek berkali-kali loh Pak. Saya juga nggak ngerti deh di mana. Mungkin kalau Bapak ada di Jabar doang gitu, misalnya Mas sempat ke Jakarta, silakan bawa laptopnya, misalnya lihat sama-sama gitu di mana sih sebenarnya kendalanya ya Pak ya.
Nah, ada kasus yang kembar lagi dan datanya tertukar. Tolong ngirimnya cukup satu kali ya. Kami juga akan bacanya juga dari yang paling duluan bertanya. Pak Agus Gatot ini maksudnya nggak bisa download STR gitu ya? Nanti dicek dulu, Pak. Sebaiknya langsung saja dengan data-data nama, NIK, dan lain-lain ya, seperti yang dikirim di chat, supaya tidak bolak-balik Bapak harus nanya ya. Oke, Bapak Ibu, kami akan fokus kepada yang sudah bertanya. Tolong nggak usah ditambah-tambahin kecuali memang diminta data yang baru. Bapak Ibu sabar saja sampai nanti direspon. Terima kasih.
Bu Eka ini profesinya apa? Atau Bapak Eka? Atau Bu Eka? Perawat, bidan, atau apa? Sudah pernah punya ini, apa namanya? Lewat satu sehat atau lewat mana mengajukannya? Verifikasi SKP bukan di sini ya. Bu Sri Wahyuni ini datanya memang tertukar dan itu tidak bisa diselesaikan oleh level kami, Ibu. Jadi kami sudah eskalasi ke tim yang lebih tim teknis di atas kami ya. Jadi kami nggak bisa solving dan nggak bisa saat ini juga nggak bisa selesai, Bu Sri Wahyuni, karena di sistem itu memang ada ketersalah salah gitu ya, miss gitu. Jadi kami sudah eskalasi, jadi harap Ibu tidak perlu apa bertanya terus di sini karena kami juga tidak bisa solving saat ini juga gitu ya Bapak, karena data Ibu sudah kami cek memang tertukar. Bapak Ibu, Ibu Sri Wahyuni, silakan kalau misalnya Ibu mau ke helpdesk lagi ya Bapak Ibu ya, Ibu Sri Wahyuni ya. Dan sudah di emailnya juga menyampaikan sudah ikut refreshment berapa kali dan sudah disampaikan oleh kami tidak bisa di kami gitu ya. Ibu kalau mau menyampaikan ke helpdesk silahkan seperti itu Bu Sri Wahyuni. Karena kami saat ini nggak bisa, kalau diminta sekarang juga kami nggak bisa Bu Sri. Bu Vika silakan nanya lewat chat ya. Bu Eka ini kendalanya apa ya? Kalau kami cek, Ibu sudah ada akunnya tuh di Satu Sehat. Sudah ada foto Ibu juga.
Bu Vika, untuk dokter umum, kalau sedang PPDS, seperti sudah pernah disampaikan ya juga oleh Pak Jeffrey mungkin ya. Jadi untuk PPDS itu satu STR-nya, kalau zaman dulu kan itu STR akan ada 3 salinan ya. Sekarang juga seperti itu Bu Vika, tapi bentuknya mungkin digital saja. Jadi STR-nya satu bisa apa? Satunya sebagai dia mengikuti PPDS dan yang sisanya dia bisa praktek sebagai dokter umum. Tapi saya tidak tahu untuk aturan lebih detailnya ya, apakah hanya bisa berlaku di sekitar kawasan dia PPDS misalnya atau nyebrang wilayah misalnya. Nah, itu lebih detailnya mungkin Bu Vika tanyakannya ke Pak Jeffrey pada saat beliau melakukan refreshment terkait perizinan. Kalau di sini kan terkait STR.